di sini kami akan melanjutkan presentasi kami pada minggu sebelumnya. Namun perkenalkan, nama saya Karis Evelyn Tarigan. Saya Delvia, saya Delvia Bina Berbilala dan teman saya. Nah, langsung masuk ke presentasinya, yaitu konsep dasar dan juga bentuk akan dijelaskan oleh teman kita lagi ya. Jadi konsep dasarnya itu adalah bilangan real yang tidak dapat diubah menjadi pecahan biasa, namun bisa diubah ke bentuk desimal. Dan kalau misalnya diubah ke bentuk desimal, dia itu nggak bisa. Dia itu memiliki angka yang tidak pernah habis. Untuk contohnya itu dan seterusnya. Karena angkanya itu tadi tidak pernah habis dan juga karena angkanya panjang, jadi angka yang diambil itu biasanya 2 angka di belakang koma. Selanjutnya itu untuk bentuk fungsi, yaitu fungsi irasional adalah fungsi yang membuat variabel di bawah tanda akarnya. Untuk contohnya itu kita bukan untuk konsep dasar. Ini itu untuk bentuk umumnya. Selanjutnya itu ada X sama dengan akar N GX, di mana GX itu tidak sama dengan 0. Sekian dari saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Gia atas penjelasannya. Nah, setelah Gia, saya akan menjelaskan mengenai syarat dan juga fungsi. Namun sebelum syaratnya dan juga domainnya. Namun sebelum itu, kita harus tahu juga teman-teman apa itu domain. Nah, domain itu himpunan semua nilai yang boleh dimasukkan ke dalam suatu fungsi agar hasilnya terdefinisi ataupun terdeteksi. Nah, untuk syaratnya seperti pertama itu konsep dasarnya dulu ya teman-teman. Seperti yang dijelaskan Gia tadi, F sama dengan akar GX. Nah, untuk syaratnya itu, yang pertama itu biasanya itu akarnya harus real dan juga bukan imajiner. Maka GX lebih dari sama dengan 0. Maka dalam akarnya juga tidak boleh negatif teman-teman. Nah, contoh soalnya Fx sama dengan akar X tambah 2. Nah, pertama-tama kita keluarkan dulu X tambah 2 dari akar, karena itu adalah syaratnya teman-teman. X tambah 2, lalu kita buat syaratnya teman-teman, lebih dari sama dengan 0. Baru X lebih dari sama dengan min 2. Nah, untuk contoh soal yang kedua, Fx sama dengan akar 3x kurang 2. Sama seperti tadi, kita keluarkan dulu dari akar karena ada syaratnya ya teman-teman. 3x kurang 2, maka kita taruhkan syaratnya lebih dari sama dengan 0. Maka 3x lebih dari sama dengan 2, x sama dengan lebih dari sama dengan 2 per 3. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya mengenai operasi aljabar dan juga fungsi akan dijelaskan oleh Delvia. Operasi aljabar fungsi itu adalah jika f merupakan suatu fungsi dengan daerah asal df, dan jika g juga merupakan suatu fungsi dengan daerah asal dg, maka operasi aljabar fungsinya itu dapat kita nyatakan sebagai berikut. Jadi supaya lebih mudah,
kemudian kurang kemudian yang ketiga itu ada fx dikali gx dengan f kali g x daerah asalnya df dan kemudian yang tadi itu adalah fx sama dengan daerah jadi untuk soalnya jadi contohnya itu adalah akar x kuadrat jadi sebenarnya kita harus mencari domain fungsi dari f sama g-nya. Jadi caranya itu domain f. Jadi kan ini ya. Nah, kita taruhlah yang kita masukkan syaratnya sama yang kayak dijelaskan Aisyah tadi. Jadi fx sama dengan akar x kuadrat kurang 4. Syaratnya x kuadrat kurang 4 lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau ini bisa kita paksakan, jadi kita paksakan x plus 2 dx jadi ini x sama dengan 2 atau x sama dengan 2. Jadi karena ini tadi dalam bentuk ketidaksamaan, jadi kita masukkan dia ke garis bilang. Ini ada 2, di sini
Karena ini sama, jadi jadi jawabannya itu akar X plus 2 untuk domain X Y itu sama dengan DF dan Y dan Y tidak sama. Jadi sebelum kita cari nilai Y tidak sama dengan kan di sini nilai Y nya jadi X kurang 2 tidak sama dengan X tidak sama dengan 2. Karena tadi kita sudah dapat Y, jadi X ini maka X elemen B kan X tidak sama. Jadi supaya mudah kita pakai garis bilangan besar. Ini kan ada karena di sini nilai 2-nya itu karena di sini katanya X-nya tidak sama dengan 2, jadi kita buat lingkaran kosong. Berarti domain F plus G itu sama dengan himpunan dari X, mana nilai X besar dari 2 dan X sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan pada Anda. Baik, terima kasih dan penjelasannya. Nah, penjelasan terakhir dari kelompok ini mengenai hubungan bilangan irasional dengan nilainya akan dijelaskan oleh Mas Adi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bilangan rasional dengan nilai limit, mutlak, dan lainnya yang sudah kita pelajari di sini. Nah, mari kita bercermin ke kelompok yang pertama kemarin, bilangan rasional. Bilangan rasional ini itu memiliki hubungan dengan limit. Kenapa sih bisa begitu? Limit itu artinya jika ada bentuk misalnya limit sama dengan misalnya A. Nah, baru kita tambah di sini misalnya persamaannya X tambah 2 per 2 tambah 2X. Ini hanya sekedar saja. Jadi artinya berapa sih nilai dari persamaan ini jika kita substitusikan nilai A? Tidak perlu sama, tapi hanya perlu mendekati. Nah, itu yang menarik dari ini. Tidak perlu sama, tapi kalau misalnya kita substitusikan nilai A, maka hasilnya itu sudah pasti tidak mungkin lebih besar dari nilai X tambah 2 per 2 tambah 2X itu sendiri. Artinya pasti mendekati gitu lah nilainya kalau misalnya substitusikan ini. Nah, yang kedua itu misalnya jika kita hubungkan dengan trigonometri, misalnya ada segitiga siku yang memiliki panjang sisi misalnya di sini adalah 5 dan ini berapa sih? Sudah pasti merupakan bilangan. Nah, dari sini kita memiliki cerminan bahwa jika bilangan irasional itu tidak hanya selalu di persamaan-persamaan, tetapi juga memiliki pemandangan trigonometri seperti bangun-bangun dua dan bangun. Nah, yang ketiga itu adalah bilangan irasional di eksponen. Jika di dalam angka terdapat bilangan eksponen, maka kira-kira berapa sih nilai minimal X ini yang bersubstitusikan? Kalau misalnya kita substitusikan walaupun X ini negatif atau nol atau semuanya, sudah pasti bisa memiliki hasil. Karena jika suatu bilangan
pangkat berapapun itu tidak mungkin hasil yang baru. Jadi di sini juga X itu baru selanjutnya saya akan menjelaskan dengan konsep nilai mutlak yang terakhir. Juga terdapat sebenarnya hubungan limit dengan nilai mutlak. Misalnya di dalam ulangan akar dari mutlak X kurang 2 produk. Di sini kita tidak dapat nilai mutlak. Di sini kita tidak dapat mencontohkan dikarenakan nilai dari sini bisa saja negatif, tetapi hasil akar itu ataupun yang berada dalam akar memiliki hasil rasional jika di dalam akar. Selanjutnya bisa kita langsung saja ke soal seperti baik. Contoh soal yang pertama, hubungan bilangan rasional dengan konsep nilai mutlak. Mutlak dan 2x kurang akar lebih kecil. Di sini yang bilangan rasionalnya itu apa sih? Tidak. Cuman gara-gara ini dihubungkan dengan nilai mutlak, kita dapat menulisnya dengan konsep pertidaksamaan. Kita tahu kita memiliki sifat jika mutlak A lebih kecil, maka ini akan menghasilkan negatif. Kan? Jadi kalau misalnya kita ini mutlak A, maka persamaan kita beri mutlak A sudah pasti lebih besar dari ini, namun lebih kecil. Saja dia tinggal substitusi A di sini ada 3, maka 2x kurang akar lebih kecil dari A, lebih besar dari A. Oh, sorry, baru supaya tinggal menyisakan nilai x di tengah, kita tinggal menambahkan akar 3 di sisi kanan dan akar 3 di sisi kiri, dan kita bagi semua masanya x kecil dari 1 tambah akar 2 besar akar 3 sehingga biasanya baik. Selanjutnya adalah soal yang kedua. Saya akan mengambil contoh soal ini, yaitu x kuadrat x limit x. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan bilangan rasional? Jika kita langsung mencoba nilai x sama dengan 2, maka hasilnya menjadi definisi, artinya 0 per 0. Itu merupakan bilangan rasional karena tidak memiliki hasil. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ini begitu kita memiliki proses, kita dapat memanipulasi suatu persamaan sehingga memiliki hasil yang berbeda. Karena ini tadi definisinya hanyalah mendekati dan bukan merupakan hasil pasti, maka nilai itu bisa dapat diubah sesuai dengan bentuk. Namun tentu saja saat kita rubah bentuk itu sesuai dengan konsep bentuk saja. Di sini kita dapat mengubah x tambah 2 dikali x kurang 2 x kurang 2. Nah, di sini kita bisa sisakan x tambah 2. Saat kita substitusikan limit x sama dengan 2, maka hasilnya menjadi 4. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini saya akan menggabung konsep limit irasional. Soalnya x kuadrat tambah 1 per dengan limit x. Baik, jadi cara yang bisa kita lakukan kecuali form faktoral adalah dengan kalikan. Jadi bisa kita
jika kita langsung mensubstitusikan limit x sama dengan 0, maka tentu saja itu tidak bisa menghasil yang rasional. Karena ini kemungkinan yang bersifat dan juga sudah dimiliki hasil. Dan untuk apa yang bisa dilakukan? Di sini kita akan menghubungkan dengan konsep yaitu jika x kuadrat sama dengan mutlak x. Jadi ini sebenarnya jika misalkan x akar dari x kuadrat bermasalah. Jika kita mensubstitusikan x, maka hasilnya menjadi 0. Baru saya akan lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Baik, contoh soal nomor 4 ya. Di sini ada soal x kuadrat kurang 5 per mutlak kurang akar 5 dengan limit x di sini kita juga bisa menggunakan konsep dimana jika kita mengubah ini menjadi x tambah akar 5 dikalikan dengan x akar 5 bagi dengan mutlak x kita tinggal mengambilnya nilai apa sih nilai konsep ini? Misalnya, jika kita menghasilkan nilai x yang lebih besar dari akar 5, maka kita bisa menghasilkan x akar besar 5. Konsep yang kedua, jika x lebih kecil dari akar 5 dan jika x kurang akar 5 lebih kecil dari x, kita juga bisa menghasilkan ini akan menjadi pertama kita akan masukkan nilai ini yang mana akan menghasilkan x sama akan lebih besar dari inilah artinya x tambah akar 5 tambah akar 5 dikalikan dengan nilai berapa. Ini yang hasilnya sama. Itulah di mana yang jadi kita mensubstitusikan ini x kurang akar 5 lebih besar dari dari sini kita akan mendapatkan hasil jika kita mensubstitusikan nilai akar 5 x ini, maka hasilnya menjadi yang dimana ini tentu saja tidak terdefinisi. Jika kita masuk ke nilai kebersamaan 2, hasilnya akan sama saja x kurang akar 5 menjadi negatif x kurang akar 5. Ini menjadi x kurang akar 5 kecil dari x tambah akar 5. Jika kita mensubstitusikan juga x akar 5, maka ini hasilnya menjadi 0. Sehingga ini tidak memiliki hasil. Oke, baik. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kesimpulannya di sini adalah bahwa bilangan irasional itu tentunya dapat dihubungkan dari konsep-konsep matematika seperti nilai mutlak, limit, rasional, trigonometri. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai fungsi irasional. Kami memohon maaf jika saya memiliki sikap yang salah dan juga kata-kata yang buruk. Terima kasih.